Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku semuanya, gimana kabarnya pagi hari ini? Pastinya baik-baik saja. Oke, di sini Bapak akan mengajarkan tema 5 subtema 1 tentang pelajaran IPA dan PKN. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya apa yang kita ajarkan nanti ini berguna bagi kita semua. Marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anakku semua, kita langsung aja mulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tema 5 subtema 1. Yang pertama adalah pelajaran IPA. Sebelum Bapak menjelaskan, kita lihat apa sih tujuan dari pembelajaran IPA itu. Tujuan dari pembelajaran IPA adalah dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Inilah tujuan yang diharapkan oleh Bapak buat kalian semua. Oke, kita langsung aja mulai pelajaran hari ini. Yang pertama adalah pengertian ekosistem dan jenis makanan pada hewan. Apa sih itu ekosistem? Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik di antara makhluk hidup inilah yang dinamakan ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pasti semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan namanya lingkungan untuk tempat tinggalnya. Ekosistem terdiri atas dua komponen. Apa saja sih? Yang pertama adalah biotik, adalah makhluk hidup. Seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu adalah komponen biotik. Setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan lingkungan atau benda tak hidup untuk kelangsungan hidupnya. Yang dinamakan adalah komponen abiotik atau benda tak hidup. Contohnya apa? Ada tanah, udara, air, cahaya matahari, dan cuaca. Walaupun ini benda tak hidup, tapi manusia membutuhkan semuanya untuk dapat hidup. Contoh udara, guna untuk bernapas oleh makhluk hidup. Air bisa untuk minum, cahaya matahari untuk penerangan dan untuk fotosintesis. Jenis makanan pada hewan. Di dalam suatu lingkungan, selain terdapat berbagai jenis makhluk hidup, juga terdapat benda tak hidup. Salah satunya adalah hewan. Itu adalah benda yang hidup. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanannya. Jadi tidak semua hewan itu makannya adalah tumbuhan. Kadang ada makhluk hidup yang membutuhkan makhluk lain untuk dijadikan makanannya. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu adalah tumbuhan dan hewan. Pertama, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Banyak hewan di muka dunia ini, tapi juga banyak hewan berbeda makanannya. Biasanya tergantung dengan bentuk tubuhnya, atau paruhnya, atau giginya. Contoh aja di sini ada hewan pemakan tumbuhan. Ada sapi, kuda, kambing, dan sebagainya. Ada juga hewan pemakan buah adalah kelelawar, ada kera, ada orang utan, ada burung, dan sebagainya lagi.
Ada juga hewan pemakan biji-bijian, ada tupai, burung pipit, burung kutilang, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada hewan. Jadi jenis makanan ada yang kedua adalah hewan. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lain. Makanan yang berasal dari hewan dapat berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai binatang. Sebagai contoh, kalian pasti semuanya lihat namanya sawah, terutama untuk yang rumahnya biasa di kampung, pasti sering ke sawah. Di sawah pasti kalian banyak ketemu namanya belalang, ada kodok, ada ular. Disinilah akan terjadi makan-makan antara makhluk hidup. Contoh belalang akan dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular. Kalau ada lagi ada elang, ular bisa dimakan oleh elang. Itu namanya adalah saling makan memakan. Jadi tidak semua hewan itu makanannya tumbuhan. Ada hewan yang makannya binatang lain. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Sebagai berikut, contoh adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Apa yang dimakan? Bisa daunnya, bisa batangnya, bisa buah-buahan, dan bisa biji-bijiannya. Biasanya mereka mempunyai susunan gigi terdiri atas gigi seri, yaitu gigi untuk memotong makanannya, dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanannya. Kelompok hewan herbivora ini tidak memiliki taring. Kenapa? Karena mereka bukan pemakan daging, jadi tidak memiliki gigi taring. Contohnya banyak, ada badak, ada kuda, ada gajah, kambing, sapi, dan masih banyak lagi contoh hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora. Apa itu karnivora? Adalah hewan pemakan daging. Biasanya hewan ini tidak suka namanya tumbuhan, dia hanya makan daging. Biasanya hewan karnivora ini memiliki gigi taring atau bisa paruh yang tajam dan kuat. Untuk apa? Untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh banyak kita temui hewan-hewan yang mempunyai taring. Ada ikan, ada harimau, ada macan tutul, ada ikan hiu. Dan juga yang paruhnya tajam yaitu adalah burung elang. Tiga adalah omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan atau hewan lain. Hewan ini biasanya ada kalanya dia makan daging, ada kalanya dia makan tumbuhan, ada kalanya dia makan hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, punya gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Jadi digunakan untuk makan hewan lain atau makan tumbuhan. Ada contoh adalah beruang, orang utan, landak, tikus, ayam. Yang paling mudah ketemu adalah ayam. Ayam itu kalau dilempari tulang pasti dimakan. Dilempari biji-bijian juga dimakan. Lempari buah juga dimakan. Itu ada namanya ayam. Yang keempat ada insektivor. Apa itu insektivor? Kelompok hewan pemakan serangga. Kalian mungkin sudah banyak melihat hewan pemakan serangga. Apa sih hewan pemakan serangga itu? Nah, biasanya hewan itu umumnya mempunyai struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Yang mungkin kita temui yang paling banyak di rumah adalah cicak. Itu kalau menangkap nyamuk pasti lidahnya akan menjulur untuk menangkap nyamuk tersebut untuk dimangsanya. Nah, ini ada contoh cicak, katak, terenggiling, dan bunglon.
jadi cara menangkap adalah menunjukkan lidahnya supaya mangsanya tidak kabur. Materi berikutnya adalah daur hidup pada hewan. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat dia menetas atau saat kelahiran menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi kembali. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dapat dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Kita bahas hewan bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Hewan yang muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ini sangat beda loh. Dari dia lahir sampai dewasa itu berbeda bentuknya. Sampai kita nggak mengira kalau besarnya akan bentuk seperti itu. Apa sih contohnya? Nah, berdasarkan tahapan daur hidupnya, metamorfosis dikelompokkan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna. Biasanya dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Contoh ada lebah, nyamuk, kupu-kupu. Mungkin kalian nggak nyangka, contoh kupu-kupu yang dulunya telur, ulet jadi kupu-kupu. Ini ada contohnya. Nah ini, dulunya telur berubah jadi ulat. Ulat itu panjang, jelek ya, kecil. Terus jadi kepompong. Nggak nyangka bisa menjadi kupu-kupu yang sangat indah untuk dipandang mata. Padahal dulu ini menjijikan, banyak yang takut. Tapi kalau sudah berubah menjadi kupu-kupu, banyak orang yang suka. Sama halnya dengan nyamuk. Nyamuk telurnya di air, yaitu ada jentik-jentik kecil yang kita kadang-kadang jijik lihatnya, lupa. Tapi kalau sudah besar dia ada nyamuknya, rupanya nyamuk, dia menjadi nyamuk yang dewasa. Ya, lanjut. Metamorfosis tidak sempurna. Dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Contoh ada belalang, ada capung, ada kecoa. Nah, ini contohnya. Contoh adalah belalang. Dari telur dia lahir sudah jadi belalang tapi kecil, belum punya sayap. Terus beranjak ke agak dewasa, agak besar, akhirnya punya sayap dan akhirnya berubah menjadi belalang dewasa dan belalang bertelur kembali. Kecoa juga sama. Sekarang kecoa kecil, ada telur, kecoa kecil, kecoa besar, kecoa punya sayap, ada kecoa dewasa. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan terhadap bentuk-bentuk hewan tersebut. Ini namanya metamorfosis tidak sempurna. Oke, inilah pelajaran IPA yang bisa Bapak sampaikan. Kita lanjut ke pelajaran PKN. PKN pada materi ini adalah tema 5 subtema 1 adalah tentang Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Pasti kita tidak jauh dari yang kita sering bicarakan. Terutama tahun 28 kita berkata adalah Sumpah Pemuda. Tujuan dari belajar PKN adalah dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan mengenai Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda secara mudah-mudahan dengan nanti Bapak menjelaskan, kalian akan bisa mencermati atau menjelaskan tentang isi teks Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa Sumpah Pemuda
atau peristiwa yang paling penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda itu penderitaan penduduk akibat penjajahan. Kita sudah lama dijajah oleh bangsa lain. Inilah yang membuat penduduk masyarakat mendirikan Sumpah Pemuda, yaitu bersatu untuk melawan penjajahan. Kedua, munculnya organisasi modern, yaitu pertama adalah Budi Utomo dan organisasi lain yang kedaerahan. Karena banyak organisasi, inilah timbullah rasa persatuan sehingga menciptakan para pemuda untuk bersatu. Ketika kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. Inilah karena dengan bersatu kita tidak akan pernah dijajah kembali. Karena dengan bersatu kita bisa melawan para penjajah. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan yang sesuai dengan isi Sumpah Pemuda. Apa isinya? Yaitu kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Ingat, darah kita itu sama, warnanya merah. Jadi tidak ada alasan kita untuk bercerai. Kita harus bersatu karena darah kita adalah darah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda ras, etnik, kita tetap harus bersatu karena kita mempunyai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia mempunyai banyak bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebab itulah kita membutuhkan adalah bahasa persatuan untuk menyatukan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau kita ngobrol dengan bahasa sendiri, bahasa daerah sendiri, pasti semua tidak akan paham. Makanya dibutuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Manfaat yang kita peroleh dari peristiwa Sumpah Pemuda. Apa sih manfaatnya? Pertama, memperkuat persaudaraan. Jelas, kalau kita bersatu, kita akan mempererat persaudaraan. Tidak ada namanya perselisihan kembali. Mewujudkan kerukunan. Kalau kita bersama-sama, pasti akan timbul kerukunan. Menumbuhkan semangat kerja keras. Kalau kita kerjakan secara bersama-sama, pasti semangat merajalela. Semangat akan membara. Beda dengan kita kerjakan sendiri. Semangat untuk gotong royong dalam bangun bangsa. Kita juga punya semangat bergotong royong demi pembangunan bangsa Indonesia. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu adalah saling menghormati dan menghargai sesama warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, baik orang yang beda sukunya, beda agamanya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Dua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ingat, hak dan kewajiban harus kita hargai, terutama hak dalam beribadah. Kita tidak boleh memaksakan orang ikut beribadah kita. Kalau ada orang mau beribadah, kita berikan haknya, kita lindungi, jangan paksa untuk tidak beribadah. Kewajiban juga harus kita ikut sertai. Contoh, apa itu kewajiban sebagai warga adalah ikut pos ronda. Itu juga harus kita ikuti. Bergotong royong melakukan berbagai kegiatan inilah. Kalau ada kegiatan di dalam masyarakat, kita harus ikut melaksanakan, ikut melakukan. Tidak ada alasan, karena ini adalah berguna untuk semuanya. Sikap peduli terhadap lingkungan sekitar.
Kalau lingkungan kotor, kita wajib membersihkan karena hak kita biar dapat diperoleh itu apa? Menciptakan suasana atau lingkungan yang bersih. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, inilah yang paling penting. Kalau saat sedang musyawarah, kita harus menghargai apapun keputusan bersama. Kalau ada teman, ada orang yang mau bertanya, jangan diganggu. Terus jangan memotong pembicaraan orang lain. Kita harus menghargai satu sama lainnya. Menolong tetangga yang mengalami musibah. Akhir-akhir ini terjadi banyak musibah yang ada di Indonesia. Baik bencana alam maupun bencana yang untuk kebakaran. Sebagai tetangga, kita harus wajib menolong. Dengan cara apa? Kalau tidak bisa dengan cara fisik, kita bisa dengan memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, atau sebagainya untuk meringankan beban tetangga kita. Memiliki rasa toleransi antar sesama, itu kita harus saling toleransi antar sesama. Nggak peduli itu berbeda agamanya, berbeda sukunya, kita harus selalu toleransi. Oke, kita lanjut. Upaya mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan dan kesatuan NKRI merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita akan mudah terpecah. Upaya mempersatukan NKRI merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Gimana caranya? Nah, salah satu caranya yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Apa itu berpartisipasi? Adalah turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Misalnya kita ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan, kita ikut memeriahkan, meramaikan, ikut jadi panitianya. Itu. Ada juga mengikuti upacara bendera. Setiap ada ulang tahun RI, kita pasti ikut upacara bendera. Walaupun kita bukan siswa, bukan guru, kita harus juga ikut namanya upacara bendera. Itu cara menghormati atau menjaga keutuhan NKRI. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat ini nih. Biasanya setiap minggu, setiap bulan sekali ada kegiatan gotong royong di masyarakat. Nah, itulah kita harus ikut. Walaupun kita ada kepentingan yang pribadi, coba kita tinggalkan dulu. Kita utamakan kepentingan bersama. Oke, inilah pelajaran PKN yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran IPA dan PKN yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dengan kalian semua. Intinya kita harus saling menjaga persatuan, tidak boleh saling menjaili, mengejek sama teman atau sesama masyarakat. Dimanapun kita harus bersatu untuk memperkokoh persatuan Indonesia. Oke, kita selesai sampai di sini. Untuk subtema 2 tema 5 akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Sekian dari Bapak dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu bisa belajar dengan rajin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.